emas yang ada dalam cincin ataupun perhiasan yang lainnya, ini dijelaskan secara mutlak. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu isti'malu ma fit tahrim sawaun. Jadi sedikitnya emas, banyaknya emas, penggunaannya dalam keharaman ini hukumnya sama. Jadi memakai cincin kecil dari emas atau menggunakan perhiasan yang lainnya yang besar, cincinnya besar atau gelang ataupun kalung ataupun giwang ataupun yang lainnya. Nah, ini sedikit banyaknya emas di dalam keharaman ini hukumnya sama saja. Sama saja. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya hidung yang rusak kemudian ditambal dengan emas, kemudian jari-jari yang terputus, gigi. Ini kan kadang ada yang dengan cara menambal dengan tambalan gigi emas atau jari-jari emas, menyambung dengan jari-jari emas. Ini ada kemanfaatan, mungkin supaya luka ataupun jari-jari yang terpotong itu ini bisa disembuhkan dengan bahan-bahan yang emas tadi ataupun yang lainnya. Sing jelas kalau dalam keadaan darurat ya diperbolehkan. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisiman ay hariran wa ba'du al-akharu qutnan aw kattanan masalan jaza lirrajuli lubsuhu ma lam yakun al-ibraisimu ghaliban ala ghairi. Jika sebagian pakaian itu bahannya dari sutra dan sebagian yang lainnya itu dari kapas ataupun sutra yang kasar misalnya, maka bagi laki-laki boleh menggunakan pakaian yang sebagian bahannya dari sutra ataupun yang sebagian lainnya dengan bahan yang lainnya tidak dari sutra. Ini dengan catatan malam yakun al-ibraisimu ghaliban ala ghairi, selama sutra ini tidak lebih banyak bahannya dari yang lainnya. Jadi ketika ada pakaian campuran bahannya dari sutra dan lainnya, ditimbang, dikalkulasi, kalau sutranya lebih banyak maka haram. Tapi kalau bahan yang selainnya sutra ini lebih banyak, maka boleh digunakan oleh laki-laki. Fa in kana ghairul ibraisim ghaliban halla wa kadza in istawaya fil asar. Maka jika selain sutra atau bahan selain sutranya ini lebih banyak, hukumnya halal, boleh menggunakannya. Begitu juga ketika bahannya itu imbang, antara sutra dengan yang lainnya ini imbang, sama takarannya, ini pun juga halal dipakai, boleh dipakai pakaiannya. Pun itu berkaitan dengan masalah pakaian. Nah, jadi berbahas sholat, bahas pakaian ya, karena ini berpengaruh. Di amri sholat kita itu tetap menggunakan pakaian-pakaian yang dilegalkan secara syariat. Sholatnya khusyuk, tapi pakaiannya dari pakaian yang haram dipakai, ya ini ya percuma, ibadah kita percuma. Sehingga di sini ada kesinambungan antara pembahasan sholat kemudian membahas tentang pakaian-pakaian. Sholatnya khusyuk tapi pakai cincin emas untuk orang laki-laki, ya ini juga berpengaruh dalam ibadah kita malian. Sholatnya sah, tapi menggunakannya itu kan haram. Nah ini bisa merontokkan, mengurangi nilai ibadah kita. Al-Fatihah.